Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan sekolah anak usia dini. Saya pengen bertanya ke Mbak Uli dulu nih, terkait dengan masalah yang mungkin gak selesai-selesai ya Mbak ya, kalau di masyarakat itu terkait calistung pada anak usia dini. Ada yang bilang boleh kita melakukan calistung pada anak usia dini, ada yang bilang belum boleh nih, belum waktunya. Sebenarnya yang benar yang mana sih Mbak, sebagai seorang dosen dan juga psikolog ya Mbak ya? Ya, sebenarnya makanya kita juga bingung tuh sebenarnya karena aplikasi atau prakteknya ada di masyarakat gitu loh. Ketika anak SD masuk kelas 1 itu udah harus bisa calistung. Kita bisa lihat ya Mbak, LKS anak kelas 1 itu sekarang langsung harus bisa mengisi titik-titik gitu. Sulit mungkin banget ya Mbak. Mungkin zaman saya dulu bahkan ya itu baru kita pelajarin di kelas 3 misalnya gitu. Sedangkan ya ketika pendidikan anak usia dini tetap seperti dulu, memang tidak ada yang namanya mengajarkan calistung dan lain-lain. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengajarkan baca tulis hitung pada anak usia dini. Namun akhirnya sekarang pun ya hanya dicari jalan tengahnya begitu Mbak. Jadi bagaimana caranya akhirnya PAUD pun bisa mengajarkan, tapi tentunya dengan cara yang menyenangkan. Jadi kembali yang tadi ya, anak-anak bermain atau belajar sambil bermain. Dan lalu bagaimana lagi caranya? Caranya adalah ya kita mempersiapkan, berarti ya itu kan kalau baca tulis itu dari sisi kognitif ya Mbak. Ya. Jadi memang ya kita harus kita harus pastikan bahwa anak ini sudah matang sebelum anak memasuki fase baca tulis hitung tadi. Dengan cara apa? Mungkin mengenalkan literasi sedini mungkin gitu. Literasi apakah baru lahir umur 1 tahun udah langsung baca tulis ya, enggak juga gitu kan. Kita kenalkan yang namanya buku, lalu juga kognitifnya sebelum-sebelumnya tentang simbolik, warna, ada bentuk benda begitu. Itu kan juga salah satu dari penalaran simbolik yang harus anak-anak pahami. Jadi ketika memang istilahnya mesinnya sudah panas gitu ya, sudah baik, jadi ketika diajarkan pun juga bisa masuk. Tapi itu tadi syaratnya adalah dengan cara yang menyenangkan dan tidak memaksa anak. Gitu. Jadi kalau memang kan kalau harus bisa begitu kan, bahkan kadang ya kita ketemu klien ya Mbak Putri ya, masuk preschool aja misalnya, oke Bu, jadi apa nih, kenapa harapannya, yang penting anak saya bisa baca gitu, bisa tulis gitu. Karena kita, banyak banget. Karena kita pusing sendiri kan, padahal kan bukan fasenya seperti itu. Bahkan anak TK pun itu tadi tidak boleh dipaksakan gitu. Jadi kadang itu juga karena edukasi di masyarakat mungkin juga belum terlalu meluas gitu ya Mbak Putri ya. Jadi terkadang polemik ini akhirnya juga nggak selesai-selesai gitu. Oke, berarti memang yang harus kita garis bawahi nggak boleh memaksa anak juga ya Mbak ya, tapi tetap harus menyesuaikan dengan kurikulum. Jadi sebenarnya masih agak bingung ya sebenarnya antara kurikulum dan juga kognitif anak dan juga emosinya ya Mbak ya. Ini sifat ke Mbak Putri nih, kalau misalnya tips dari Mbak nih sebagai seorang psikolog, gimana sih orang tua mempersiapkan anak sebelum masuk ke sekolah, baik itu sekolah PAUD nih Mbak ya, atau ke TK maupun sekolah dasar? Oke, yang perlu disiapkan adalah terkait yaitu ya mungkin terkait nutrisinya tadi, nutrisi, kemudian kesiapan mentalnya juga kayak gitu kan. Mentalnya itu apa? Ya terkait istilahnya aspek-aspek yang dia punya gitu kan, kognitifnya, kemudian emosinya, sosial, kemudian bahasa gitu kan, dan moral dan agamanya gitu, itu yang perlu disiapkan seperti itu. Nah jadi ketika misalnya dia anak ini misalnya sudah dia tahu nih, dia aware gitu kan, dia istilahnya ya mau gitu kan, mau untuk kalau misalnya memang orang tuanya tidak bisa memberikan istilahnya stimulasi yang full gitu kan ketika di rumah gitu. Nah orang tuanya tawarkan dulu kan, apakah dia mau ke sekolah gitu kan, bertemu dengan teman-temannya seperti itu kan, teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya memang anaknya mau dan bersedia, ya nggak apa-apa juga disekolahkan untuk memaksimalkan tumbuh kembang anaknya seperti itu. Oke, baik Mbak, mungkin banyak banget ya pemirsa di rumah, kita udah mendapatkan informasi khususnya terkait dengan sekolah anak usia dini. Nah, Siva minta dari Mbak Putri terlebih dahulu untuk pesan kepada pemirsa di rumah terkait dengan sekolah anak usia dini.
Oke, terkait sekolah ya, sekolah itu bukan selalu untuk ke sebuah lembaga kayak gitu ya. Yang penting tadi kita sering dengar adalah keluarga itu atau orang tua itu madrasah al-ula, sekolah pertama. Jadi yang paling penting yang bisa memberikan stimulasi yang optimal pada anak itu adalah keluarga, terutama orang tua. Orang tua itu siapa? Ya ibu dan ayahnya gitu ya. Harus saling bekerja sama untuk meningkatkan tumbuh kembang anaknya seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Mbak Uli gimana nih Mbak pesan untuk pemirsa di rumah terkait dengan sekolah anak usia dini? Oke, tadi saya menambahkan dari yang Mbak Putri ya Mbak ya, bahwa sekolah itu utamanya adalah dari rumah. Namun sekali lagi jangan pernah sungkan, jangan pernah takut dan jangan pernah malu gitu untuk meminta bantuan gitu ya pada lembaga-lembaga yang ada di luar rumah, apapun itu, mulai dari preschool atau mungkin bimbingan belajar, lalu playgroup dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya adalah tujuan kita gitu ya sebagai orang tua adalah untuk memaksimalkan pendidikan, pengasuhan dan pembelajaran pada anak agar mereka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan usia mereka seperti itu. Dan juga untuk orang tua jangan lupa bahwa menjadi orang tua pembelajarannya seumur hidup gitu ya Mbak. Jadi tetap maksimalkan tumbuh kembang anak, stimulasi, karena lembaga PAUD juga kan tidak hanya fokus pada 1-2 aspek, tapi paling tidak mereka punya satu kurikulum atau satu metode pengajaran yang memang tujuannya untuk meningkatkan stimulasi tumbuh kembang anak usia dini. Oke, berarti memang tujuannya yang penting tetap sama ya Mbak ya, untuk memaksimalkan pertumbuhan serta perkembangan anak usia dini. Nah, kalau misalnya dari orang tua sendiri Mbak, kapan sih sebenarnya orang tua membutuhkan bantuan seperti yang Mbak bilang tadi ya? Kapan orang tua sebenarnya harus memasukkan anak ke pendidikan anak usia dini atau PAUD ataupun TK Mbak? Pada saat kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat kembali ke orang tuanya gitu ya. Kapan orang tuanya merasa butuh bantuan itu tadi, karena kita juga nggak bisa menyalahkan. Mungkin ada yang dari lahir sudah di PPA misalnya, itu kan juga bagian dari lembaga PAUD. Tapi yang paling penting adalah sekarang sudah banyak sekali lembaga PAUD ya Mbak. Yang paling penting adalah disesuaikan dengan kesamaan visi dan misi. Itu visi dan misi yang dimiliki orang tua harus sama dengan lembaga PAUD yang dipilihnya. Itu yang berarti memang setiap lembaga PAUD memiliki visi tersendiri, berbeda-beda ya tentu Mbak? Berbeda dari pendekatannya, visi dan misi gitu kan. Jadi mungkin di lembaga PAUD yang ini yang ditonjolkan ini, misalnya dari yang satu ini yang lebih jadi program unggulannya ini. Jadi memang kembali lagi ke bagaimana orang tua ingin menjadikan anak ini seperti apa. Dan juga ini sih Mbak, jadi sekolah itu bukannya berarti orang tua tidak peduli atau istilahnya membiarkan anak untuk sekolah gitu kan. Makanya walaupun anak itu disekolahkan gitu kan, tapi orang tua dan lembaga sekolahnya itu juga perlu bekerja sama gitu kan, menjadi bermitra, menjadi partner yang baik untuk yaitu tumbuh kembang anak itu. Berarti yang utama tetap peran orang tua, tapi tetap kalau misalnya kita membutuhkan pertolongan, misalnya kita masukkan anak ke PAUD, tetap ada peran orang tua ya Mbak ya? Iya benar. Baik. Nah di PAUD kan paling cuma 2-3 jam. Iya, kalau di rumah banyak lebih panjang lagi ya Mbak ya. Baik pemirsa, sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan pada sore hari ini, khususnya terkait dengan sekolah anak usia dini. Saya Siva Nabila mohon undur diri, sampai jumpa di Berendo Ruang Konsultasi berikutnya.